Bismillahirrahmanirrahim. La tatlu ojo nuntut sira minhu saking Gusti Allah. Ojo nuntut ayuh rijah ing yen to ngetokno sapa Allah ka ing sira. Ngetokno min halatin saking siji keadaan. Lias takmilah supaya ngamalaken sapa Allah ka ing sira, supaya nglakokno sapa Allah ka ing sira bima ing dalam perkara siwa kang sakliyane halah. Jangan pernah menuntut atau mengharap dari Allah supaya Allah mengeluarkan kamu dari satu keadaan, supaya kamu bisa, jika keluar dari satu keadaan tadi, Allah akan menjadikan kamu mengamalkan sesuatu yang selain dari keadaan yang pertama tadi. Jadi tidak boleh orang itu berharap agar dirinya dikeluarkan dari satu keadaan supaya bisa mengamalkan yang lebih baik menurut dirinya, karena belum tentu sesuatu yang dianggap lebih baik oleh seseorang itu belum tentu menurut Allah itu baik. Makanya tidak boleh. Yang lebih baik pasrahkan saja segala sesuatunya kepada Allah, lakukan apa yang terjadi, yang ada pada kamu waktu itu dengan suka hati, dengan ridho, karena semua itu adalah kehendak Tuhan. Falau aroda mongko lamun ngarepno sapa Allah ka ing sira lastak malah mongko yakti ngamalaken atau nglakokno sapa Allah ka ing sira min ghairi ikhrajin saking tanpa metokno. Sebab jika Allah berkehendak, maka tanpa mengeluarkan dari keadaanmu, pasti seseorang itu bisa mengamalkan sesuatu yang lebih baik tanpa mengeluarkan dari keadaan. Kama annahu koyo sak temeni kelakuan iku ida kana nalikane ono sapa almar'u wong suwiji meniku ala halatin ngatasi siji keadaan latu wafiku kang orang nyocoki apa halah wardahu ing sejani mar'un kanat ono kanat padha uga ono apa halah ono iku muta'ali kotan berhubungan bidini kelawan agama au bidunya kelawan dunya layam bagi moko ora patut lahu kadi mar'un apa iya rumah yen to nejo sapa mar'un ora patut al hurujah nejo al hurujah ing metu minha saking halah binafsihi kelawan awak dhewe ini mar'un. Seseorang apabila berada di dalam satu keadaan yang menurutnya tidak pas bagi dirinya, keadaan yang seseorang yang berada dalam satu keadaan tapi dia merasa tidak pas, tidak cocok, baik keadaan tadi berhubungan dengan dunia atau dengan akhirat, walaupun dia merasa tidak cocok, itulah yang bagi lahu ayyur rumah, tidak boleh, tidak pantas dia berharap mempunyai keinginan keluar dari keadaan tadi dengan dirinya sendiri. Jadi jangan pernah mempunyai keinginan untuk keluar dari satu keadaan yang telah dikehendaki Tuhan. Wa yu'aridu lan nentang sapa mar'un hukma waqtihi ing hukume waktune mar'un. Karena jika dia mempunyai keinginan keluar dari keadaan itu yang sudah dikehendaki Tuhan, berarti dia telah menentang kehendak Tuhan di waktu yang terjadi itu. Fayah dasu mongko anyar teko sapa mar'un fihi ing dalam waktu ghairu ma ing liyane perkara adharoh kang mertelakno hu ing mas sapa Allah Gusti Allah fihi ing dalam ma fi dalam waktu kama kalau keterangan takut demah kang wis disiya koma fi qouli dalam dawuh mu'alif. Karena jika seseorang itu mempunyai keinginan seperti itu keluar dari keadaan yang awal, dari keadaannya yang telah dikehendaki Allah, maka akan terjadi sesuatu yang baru yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ghairu ma adharahullah fihi, sesuatu tadi tidak sama dengan kehendak Tuhan. Kama taqaddam fi qauli, ini kan
di atas sudah dijelaskan. Matarokah minal jahli say'an. Matarokah, orang ninggal minal jahli saking kebuduhan say'an suwiji-wiji, man sapa wong arodah kang ngarepno sapa man ayuh desa ing to anyar teko sapa man fil waqti ing dalam siji waktu. Wa roma ing liyane perkara adharo kang mertelakno hu ing ma sapa Allah Gusti Allah fihi ing dalam waktu ma'asyarti serta syarat al mutaqaddimi kang wis dhisik. Karena itu termasuk salah satu kebodohan seseorang yang ingin keluar dari keadaan yang sudah dikehendaki oleh Tuhan. Itu adalah sesuatu yang termasuk bodoh. Yang harus dilakukan ya terima saja, biarkan hidup ini mengalir apa adanya sesuai kehendak Tuhan. Nanti kan jika Tuhan itu berkehendak, baru dia akan dikeluarkan sendiri dari keadaan yang utama. Wahwa utawi iki ayah rumah nejo iku alaya guna yen to ora ana iku fidalika ing gelem mengkono iradat apa mukhalifatu amrin nulayani perkara au irtika binahyin utawa ngelakoni larangan. Nah, karena alasannya seperti itu. Orang yang ingin keluar dari keadaan yang dikehendaki Tuhan itu berarti mukhalifatu amrin. Dia telah menyimpang dari satu perkara yang dikehendaki Tuhan. Au irtika binahyin, dan pasti dia akan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Maka fayam bagi moko patut lahu kadi mar'un aidun halemane apa alayu arido ingin tora nentang sapa mar'un hukmal wati ing hukumi waktu. Maka yang lebih baik adalah alayu arido, jangan menentang hukum waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan, yang telah dikehendaki oleh Tuhan. Lakukan saja apa yang dikehendaki oleh Tuhan pada waktu itu dengan senang hati, terima saja dengan senang hati. Misalnya ada seseorang oleh Tuhan dikehendaki menjadi PNS sebagai pegawai negeri, jadi terima saja, dilakukan saja, diterima dengan senang hati bahwa itu kehendak Tuhan. Jangan memberontak, jangan mempunyai keinginan untuk keluar dari situ. Karena ini banyak terjadi. Orang terkadang tidak menerima apa yang dikehendak oleh Tuhan. Dia ditakdirkan menjadi PNS, kemudian dia ingin menjadi seorang politikus, dia masuk politik, akhirnya pekerjaan yang pertama itu tidak diteruskan, sementara dia masuk ke politik, dan ya tentu saja tidak akan terus karena bertentangan dengan kehendak Tuhan. Waya telu bulan nuntut sapa mar'un mimaulahu saking pangirani mar'un al ayyuh rija ing yeto ngetokno sapa mar'un hu ing rabbun hu ing maula minha saking hala. Terus ada lagi seseorang itu oleh Allah dikehendaki menjadi seorang artis, kemudian dia tidak menerima dan punya keinginan untuk keluar menjadi pegawai. Itu kan sering terjadi seperti itu. Akhirnya sama-sama tidak ketemu. Menjadi artis dia keluar, mencalonkan diri sebagai pegawai, dia tidak lulus, dia tidak jadi. Akhirnya sama-sama tidak jadi. Wa istamilah lan ngamalakan sapa Allahu ing mar'un fima ing dalem perkara siwa kang saliyane halal. Alasannya lianna hada krana saat meniki nuntut Allah iku minat takhiri saking pemilih dhewe Allah taala, minat takhiri saking ngatur Allah taala ing atase Gusti Allah. Karena sikap seperti itu, tidak menerima kehendak Tuhan seperti itu,
itu berarti dia telah mengatur Tuhan, takhir ala Allah Ta'ala. Sama saja dia telah mengatur Tuhan. Tuhan akan diatur. Seperti lagi yang sering terjadi, misalnya musim hujan tiap hari, dia tidak menerima. Kepengennya hujan sehari, setelah itu 1 minggu tidak hujan, lalu hujan lagi, kan itu berarti mengatur Tuhan. Atau sebaliknya, tidak pernah hujan, dia kepinginnya hujan, kan sama saja mengatur Tuhan. Jadi biarkan saja yang terjadi itu, kehendak Tuhan yang terjadi itu, biarkan saja, diterima saja dengan suka hati, dengan ridho. Wala khairatalan orang kebagusan iku lahu kadhi mar'un fi dzalika dalam mengkono-mengkono tahyir. Kita sudah mengatur Tuhan seperti itu, tidak akan ada kebaikannya sama sekali. Bal yang bagi balik patut lahu kadhi mar'un apa husnul adabi, baguse tata krama mahu sertane maula. Yang lebih baik adalah ya husnul adab saja. Husnul adab terhadap Allah, terhadap Tuhan. Wa isar muradihi lan disikno kersane Gusti Allah, utama kersane Gusti Allah bihi kelan mar'un ala ikhtiyarihi ngatasi pilihane mar'un. Dahulukan apa yang telah dikehendaki Tuhan, jangan mendahulukan keinginannya sendiri. Pentingkan kehendak Tuhan, jangan mementingkan diri sendiri, maksudnya seperti itu. Wahina idin ulan ing dalam iki ya tahakaku dadi nyoto bihalin kelawan siji tingkah ya ta'arrafu kang dadi kenal sapa mar'un fiha ing dalam halah mahabbatallahi ing cinta Gusti Allah Ta'ala kang maha luhur Allah. Jika dia menerima apa yang telah dikehendaki Tuhan, berarti kenal, dia kenal terhadap Tuhan, dia kenal, tahu tentang cinta terhadap Tuhan. Wa iradatihi lan kersane Allah lahu maring abdun. Dia lebih mencintai kehendak Tuhan, lebih menyukai kehendak Tuhan, lebih mementingkan kehendak Tuhan daripada mementingkan dirinya sendiri. Fa yastamilah mongko ngamalakan sapa Allah lahu maring mar'un istimalan kelawan ngelakokno mahbuban kang den cintai indahu ing dalem ngersane Gusti Allah ma'abakohi serta tetepi mar'un ala halatihi ngatasi keadaane mar'un. Jika dia menerima apa yang telah dikehendaki Tuhan, maka oleh Tuhan dia akan diamalkan, ditakdirkan untuk mengamalkan sesuatu yang dicintai oleh Tuhan. Ma'abakohi ala halatihi, walaupun dia tetap dalam keadaan yang dikehendaki Tuhan tadi, tidak keluar dari keadaan tadi. Allati yahalahu kang utai mar'un iku alaihi ngatas allati fayakunu mengko ono sapa mar'un idakah ing dalem mengkono istimal iku bimuradillahi kelawan kersane Gusti Allah Ta'ala kang maha luhur Allah, la bimuradihi ora kelawan karepe mar'un linafsihi maring awak dhewe mar'un. Nah, berarti dia jika sudah menerima seperti itu, berarti dia lebih mementingkan kehendak Tuhan daripada kehendaknya sendiri, keinginannya sendiri. Bahwa utai muradul iku khairun luwi apik mimma saking perkara ikhtaro kang milih sapa mar'unhu ing emma. Alasannya karena apa yang dikehendaki Tuhan itu pasti lebih baik daripada yang diinginkan oleh orang itu sendiri. Belum tentu yang diinginkan seseorang itu lebih baik daripada yang dikehendaki Tuhan. Kadang miturut diri kita sendiri itu baik, belum tentu miturut Tuhan itu baik. Yang sering kan seperti itu. Kalau ada sapa mu'allif tanwir dalam kitab tanwir kaden cerita noan ba'dihim saking sebagian ulama tasawuf apa sing den cerita no annahu sak temne ba'duhum iku kana ono sapa ba'dhum ku yaqulu dawu sapa ba'dhum wadatu seneng sapa ingsun law annani sak lamun toh sak temene ingsun iku tarok tuh ninggal sapa ingsun kulal asbab ing saben-saben
sebab atau penggawean. Wa atau itulan aweh ingsun kulai wa titulan den paringi ingsun kula yaumin ing dalem saben-saben dina rogi fa ini ing roti loro. Yuridu hale ngarepno sapa ba'dun bidarika kelan mengkono tarkun ngarepno ayas tariha yen to ngaso atau istirahat sapa ba'dun minta ambil asbabi saking payahe nyambut gawe. Kala dawuh sapa ba'dun fasujintu moko den penjara sapa ingsun sumakuntu muli ana sapa ingsun ana iku fisi jenih ing dalam penjara yuk ta iku den paringi sapa ba'dun yuk ta iku den paringi ilahi maring ingsun kula yaumin ing dalam saben-saben dina apa rohi fa ini roti loro fatola mungko suwe apa dalika mengkono-mengkono kita. Nah, ini cerita dalam kitab Tanwir itu ada ya, sebagian ulama tasawuf, ulama sufi itu pernah berkata, saya ingin meninggalkan pekerjaan, tidak bekerja. Saya ingin tidak bekerja, tapi setiap hari saya dijatah atau diberikan 2 roti. Aku ingin tidak bekerja lagi, tapi setiap harinya itu ada jatah 2 roti. Yuridu bidzalika ayastariha, agar aku bisa istirahat, agar aku tidak repot dengan pekerjaan, tidak repot-repot mencari pekerjaan. Nah, keinginan seperti itu, ingin tidak bekerja tapi diberikan makanan 2 roti setiap hari itu rupanya dikabulkan oleh Allah. Dengan apa? Fasujintu fi sumakuntu fi sijni, dengan dipenjaranya salah satu ulama sufi tadi, dikabulkan oleh Allah. Kemudian si ulama sufi ini, sebagian ulama sufi ini dipenjara. Nah, dalam penjara dia dijatah setiap harinya itu 2 roti. Nah, takutnya yang seperti itu. Fatola dalika. Kejadian seperti itu. Sebagian ulama sufi tadi di penjara itu cukup lama berjalan. Hatta dajartu, sampai bosan sapa ingsun. Sampai ulama sufi yang di penjara tadi sampai bosan. Kenapa hidupku seperti ini? Jadinya di penjara setiap hari makan 2 roti. Akhirnya bosan juga. Setelah itu terjadi sampai bosan, fakafartu moko mikir sapa ingsun yauman ing dalem siji dina fi amrin dalem perkara ingsun. Kemudian si ulama sufi ini berpikir, kenapa ini bisa terjadi? Padahal saya hanya ingin tidak bekerja, setiap harinya itu oleh Tuhan diberikan 2 roti untuk makan, agar saya tidak repot-repot bekerja, agar saya fokus beribadah. Maksudnya kan itu tujuannya. Tapi kenapa oleh Tuhan malah dipenjara? Nah, fakilah mongko den takoni den ucapno li kadhe ingsun apa annaka sateni sira iku tolaptah njaluk sira nuntut sira minna saking ingsun kula yaumin ing saben-saben dina rogi fa ini ing roti. Nah, setelah itu dijawab oleh Allah, ya itu kan kemauan kamu seperti itu, kamu ingin tidak bekerja, ya, saya masukkan dalam penjara kan tidak bekerja, setiap hari dijatah 2 roti. Jadi penjara kan dikasih makan 2 kali. Ya, itu keinginanmu saya sudah kabulkan, itu jawaban Tuhan. Jadi apa yang ada di pikiran manusia itu baik menurutnya, belum tentu menurut Tuhan itu baik. Takutnya yang seperti itu. Walam tatlub lan orang nuntut sira mina saking ingsun Allah al-afiyah ing den sepuro fa'tayna mungko aweh sapa ingsun ka ing sira ma ing perkara tolap kang nuntut sira fastaghfartu mungko istighfar sapa ingsun jaluk sepuro sapa ingsun ing dalika saking mungko tolap ora jatuh lan bali sapa ingsun ila Allah taala maring Gusti Allah. Nah, setelah menerima jawaban seperti itu baru si ulama sufi ini meminta ampun kepada Allah dan kembali kepada Allah. Setelah itu faidan maka nalikan iku biba bisi jenih ono lawangi penjara yaqra'u notok yukro den totok den ketok apa bab fatah khalas tu muka selamat sapa ingsun wa kharajtu lan metu sapa ingsun.
setelah dia menyadari bahwa keinginannya tadi telah bertentangan dengan kehendak Tuhan, lalu dia minta ampun kepada Tuhan, baru di pintu penjara itu ada yang mengetok pintunya, kemudian si ulama sufi ini dikeluarkan, diselamatkan dan dikeluarkan dari penjara. Qala fihi fata'addab wallahu a'lam bishawab.